Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rinzmai dari Universitas Indonesia. Mohon maaf, suara saya masih nggak enak. Ya, oke. Apa yang kita antisipasi untuk Senin ya? Kemarin saya sudah sedikit banyak sudah bercerita di apa namanya kita gathering ya. Ya, market saat ini antisipasi dengan perang tarif baru, babak baru. Jadi perang tarif yang ini sudah shifting, shifting fokus. Bukan cuma sekedar import ekspor masuk ke sini, keluar ke sana gitu, tapi sudah meluas. Ketika China menentukan apa yang boleh dikasih jual, apa yang nggak boleh. Well, sebenarnya apa yang dilakukan China itu bukan suatu hal yang baru, karena Trump juga sudah melakukan hal yang sama dengan memban Google dari Huawei, ya. Itu sudah banyak hal-hal yang membuat perdagangan sudah menjadi unfair lagi, ya. Jadi sekarang bukan masalah mengenai eh, harus adil, harus jaga kepentingan dan lain sebagainya. Sekarang udah shifting fokus lah. So, terus what's next? Bagaimana Indonesia besok? Indonesia besok mungkin akan ada turbulensi, tapi saya yakin tidak akan parah karena apa yang diberlakukan kali ini tuh sudah bukan hal baru. Orang udah biasa gitu loh. Kenapa Amerika malah anjlok? Karena Amerika anjlok karena itu implikasinya negatif langsung ke mereka. Ke Indonesia mungkin enggak. Mungkin malah jadi dapat benefit ya. Karena eh, rare earth material itu mungkin ke depan akan unlock dari Indonesia juga ya. Dan ya walaupun saya dapat kemarin dapat data juga ya kalau selama ini China itu ekspor rare earth itu sampai 240 kiloton. Yes, per tahun. Kayaknya per tahun. Itu gila sih. Kedua, kedua Amerika. So, Indonesia tidak ada dalam daftar itu. Sad but true. Tapi mungkin ini akan membuka potensi ke sana. Ya, selama ini Indonesia belum digarap dengan baik sih. Tambang di Indonesia belum digarap dengan baik. Dan itu peluang sebenarnya. That's why perusahaan seperti PTRO, Cuan gitu ya, kelihatan walaupun cuma sekedar sedikit corporate action aja udah membuat heboh nggak karu-karuan. Itu itu opportunity buat kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih punya peluang, ya, peluang bertumbuh sangat besar. Oke, coba kita langsung saja ke chart. Ya, IHSG kemarin, di hari Jumat kemarin, eh, transaksinya 24 T di RTI, sedangkan di sini 21 T. Ya, karena RTI combine dengan nego, transaksi nego ya. Dan di RTI asing membukukan net buy. Di regular market 1 T, sedangkan di all market ya, karena di nego ada sell 450 miliar, jadi total transaksi net ya, maksudnya setelah pengurangan itu 728 miliar. Oke, itu suatu signal yang baik. Berarti di hari Jumat kemarin asing banyak masuk. Berarti kita sama-sama nyangkut nih sama asing nih. Kalau seumpama besok marketnya berantakan. Kita berharap besok market tidak berantakan ya. Kita berharap besok masih akan bagus. Oke, sorry ini kenapa? Nggak apa, it's okay. Yang penting informasinya ini nggak kepotong yang di dalam.
So, buat besok apa yang kita bisa cermati? Kalau dia ini umpamanya dia koreksi saya rasa masih punya ruang untuk rebound besok karena ini ada di area support, di dekat support juga. Jadi mungkin akan ada kejutan di pagi hari, tapi menjelang siang dia bisa rebound. Buat besok apa yang kita bisa cermati di tengah badai? Sebenarnya gampang sih, saya nggak usah kasih rekomendasi sih. Kalian lihat aja yang hijau besok, nah kalian tubruk aja. Karena kan market lagi merah, berarti dia anomali, dia bisa bertahan dengan baik. Tapi, ya nggak afdol ya kalau kita nggak kasih rekomendasi. So, besok kalian bisa cermati INKP. INKP ini menarik ya. Sebentar, ini chartnya, oke, lemot. Saya matikan dulu koneksinya supaya bisa tersambung. Pertama INKP, kemudian kedua PTBA, semua ada di bawah ya. Jadi cukup menarik. 3 BSDE, 4 DSNG, sorry. Terakhir TPIA. Nah, semua ini ada di bawah. Rata-rata di bawah lah. Kecuali DSNG tadi. Sama INKP kayaknya agak sedikit di atas juga. Enggak, INKP lagi sideways. So, harusnya relatif untuk aman untuk besok ya. So, rekomendasi ini harusnya relatif cukup aman. Kita sembari kita lihat besok bagaimana untuk perdagangan besok. Saya berharap besok sih hijau. Kalau besok hijau, kita lihat regional Asia. Kalau Asia hijau, kemungkinan besar Indonesia bisa hijau. So, kita pray aja. Oke, itu aja. eh, Morning briefing untuk tanggal 13 Oktober 2025. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.